Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam Musnad At-Tirmizi, kitab Al-Munaqib, pada hadis nomor 3680 dan 3681 disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zaid wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, 5 di antaranya termasuk orang yang paling kaya di antara para sahabat-sahabat itu. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf, kedua Zubair bin Awam, ketiga Utsman ibnu Affan, keempat Talhah bin Ubaidillah, dan yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada topik ceramah hari ini akan dijelaskan dan diketengahkan 5 sahabat yang kaya raya ini yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum di dalam Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti masuk surga dan terhindar dari siksa neraka. Surah An-Nisa ayat 124, firman Allah, wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, orang yang beramal soleh ini catatannya adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu, kata Allah, akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak diazab sedikit pun. Artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kelompok laki dan perempuan masuk surga
tanpa azab api neraka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang berikhtiar melakukan amal-amal soleh. Dia dalam beriman, maka Allah akan berikan kebahagiaannya di dunia dan kebahagiaan di akhirat surga dan jauh dari siksa neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila dianalisis apa indikator para sahabat yang 10 itu diberitakan masuk surga oleh Nabi, sedikitnya menurut kami ada 2. Indikator pertama adalah komitmen integratif mereka terhadap perjuangan dakwah Islam. Yang kedua, pengabdian totalitas komprehensif mereka dalam beragama. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, konsep itu adalah sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Konsep ini terpatri kepada para sahabat itu dalam perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun mereka sangat kaya raya, tetapi mereka memanfaatkan kekayaannya itu dalam rangka memperjuangkan dakwah Islamiyah, baik di kota Makkah maupun di kota Madinah. Kedua indikator tadi melekat dalam diri mereka. Mereka memahami akan firman Allah bahwa orang-orang yang sukses dalam hidup ini, orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, orang-orang itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Kalau kita baca fakta sejarah dalam sirah nabawiyah atau sirah para sahabat-sahabat dalam Islam, bahwa di antara 10 sahabat ini, bahkan termasuk yang 5 yang kaya raya ini, kendati pun mereka memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi mereka juga ikut berjihad, berperang dalam setiap peperangan yang dilakukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau dikategorikan oleh Dr. Yusuf Ahmad Qasim orang yang paling terkaya di antara para sahabat. Bahkan ketika dikonversi hartanya setelah dia wafat, itu mencapai lebih dari 6,2 triliun lebih rupiah. Bayangkan itu, orang yang sangat kaya raya ketika dia wafat, dia memiliki harta triliunan. Bagaimana ketika dia masih hidup? Tetapi sekali lagi, harta bendanya ini bukan berputar hanya pada dirinya. Inilah salah satu barangkali indikator yang menyebabkan mereka masuk surga. Di dalam harta mereka itu ada hak-hak yang mereka berikan untuk orang-orang miskin,
ada infaknya, ada sedekahnya, ada wakafnya, ada hibahnya, ada wasiatnya. Tidak berputar hanya pada diri dan keluarganya, tetapi itu didistribusikan untuk kemajuan umat Islam. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit, orang-orang yang membelanjakan harta yang ia miliki, yang ia cintai di jalan Allah, balasannya tidak lain adalah surga. Abdurrahman bin Auf ini dikenal sebagai pebisnis ulung. Walaupun dia orang kaya, ketika dia diminta untuk hijrah oleh Nabi, yang ketika itu umat Islam sangat tersudut, tidak boleh bawa apa-apa kecuali hanya perbekalan dalam perjalanan. Walaupun dia orang kaya, dia melakukan hijrah dengan apa adanya sampai ke Madinah. Ketika di Madinah, dia bertemu pula dengan seorang Ansor yang kaya, Sa'ad bin Abi Rabi, menawarkan kepadanya uang yang banyak, modal yang cukup. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu menyampaikan dengan senyuman, "Tabarakallah, keberkahan Allah kepadamu wahai saudaraku. Aku tidak butuh itu semua, tetapi tunjukkan kepadaku di mana pasar." Kita ketahui dalam fakta sejarah, inilah sosok seorang pebisnis ulung. Dia memiliki kepiawaian dalam berdagang, karena pasar itu adalah tempatnya uang, tempatnya pertukaran barang. Begitulah Abdurrahman bin Auf ini. Usianya lebih muda 10 tahun dengan Rasulullah. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang ke-8 masuk Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu perjuangan Abdurrahman bin Auf ini yang sangat kita kenal, dia memberikan pesangon. Dia memberikan gaji terhadap para pejuang-pejuang dalam perang Badar yang masih hidup, yang ketika itu lebih kurang 100 orang. Ia berikan uang 400 dinar, lebih kurang 77 miliar lebih. Dia berikan sebagai hibah kepada mereka. Kalau laksana sekarang ini jamaah adalah seperti pensiunan veteran. Inilah salah satu kecintaan Abdurrahman bin Auf yang dapat kita baca dalam sejarah dalam mengeluarkan harta bendanya. Kemudian yang kedua, Az-Zubair bin Awam. Menurut Dr. Yusuf Ahmad Qasim, ketika ia wafat, ia meninggalkan harta benda lebih dari 3,5 triliun. Beliau tidak saja kaya raya, tetapi selalu terlibat dalam perang. Beliau ini disandingkan sama dengan Khalid bin Walid. Beliau ahli berperang berkuda sambil memanggul senjata. Beliau sangat hebat, gagah perkasa di medan peperangan. Begitu juga harta bendanya ia sumbangkan untuk kemajuan Islam ketika itu. Yang ketiga, sosok sahabat yang kaya raya di zaman masih surga itu adalah Utsman ibnu Affan. Siapa yang tidak kenal Utsman? Di antara Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, dialah yang paling kaya. Utsman ini adalah sosok yang sangat sejuk. Banyak sekali sumbangannya kepada Islam. Bahkan ketika di Madinah, yang ketika itu umat Islam kekurangan air, yang pada saat itu
air hanya ada pada salah seorang rumah orang Yahudi. Maka orang-orang Islam ketika itu sangat kekurangan air dan berharap air. Maka Rasulullah mengeluarkan maklumatnya, siapa yang dapat mendatangkan air untuk orang-orang Islam, nanti Allah berikan air kepadanya di surga sebagai minumannya. Maka ketika itu Utsman menjumpai orang Yahudi ini, bernegosiasi untuk membeli sumurnya itu. Maka terjadilah jual beli. Pada waktu itu Utsman membelinya 12.000 dirham dengan perjanjian 1 hari untuk umat Islam, 1 hari untuk orang-orang Yahudi. Begitulah selanjutnya. Sampai pada akhirnya Utsman membeli dengan penuh sumur itu, menambah lagi 8.000 dirham, sehingga sumur itu milik umat Islam dan dapat dirasakan oleh umat Islam ketika itu, sehingga tidak terjadi kekeringan. Bahkan sumur itu disebut dengan sumur Raumah, yang sampai saat ini masih ada di Madinah, yang mengalirkan air untuk pohon kurma yang ada di sekitar Madinah. Kemudian Thalhah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, simpulannya adalah bahwa walaupun para sahabat yang kaya raya itu memiliki harta benda yang melimpah ruah, tetapi mereka membelanjakan hartanya dalam perjuangan untuk memajukan agama Islam. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu bisnis yang tidak merugi, orang-orangnya tidak akan diazab oleh Allah. Siapakah mereka? Tu'minuna billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya sekalipun. Inilah tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dengan cara kita meneladani para sahabat Rasulullah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.